Assalamualaikum. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Risti, absen 31, kelas 6. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil KKP saya dengan judul Pembuktian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi sebagai Dasar Penuntutan Uang Pengganti. Pemulihan ekonomi nasional untuk menjamin kesejahteraan masyarakat perlu diiringi oleh penegakan hukum yang berkualitas. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi dapat timbul seiring maraknya pembangunan dengan dana yang terbilang besar. Sebagai extraordinary crimes, PBB membentuk kesepakatan internasional terkait korupsi bernama UNCIC, mengingat dampak korupsi dapat mencakup lintas negara. Sebagaimana sebuah leg spesialis, korupsi memiliki spesifikasi khusus, di antaranya pengaturan uang pengganti pada pasal 18 ayat 1 huruf B sebagai sarana yuridis pemulihan kerugian negara. Keberhasilan pemberantasan korupsi kerap dilihat dengan tolak ukur seberapa banyak pelaku yang berhasil dipenjarakan, padahal dana yang dikeluarkan untuk pemberantasannya tidak sebanding dengan kerugian negara yang berhasil dipulihkan. Hal tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas penerapannya. Berdasarkan IPK tahun 2020, Indonesia berada pada peringkat 102 dari 180 negara tinggi tingkat korupsinya, yang mana Indonesia mengalami penurunan skor paling signifikan selama 8 tahun terakhir. Pada praktiknya, belum terdapat keseragaman pandangan terkait pidana uang pengganti. Permen nomor 5 tahun 2014 mengatakan bahwa pelaku korupsi hanya dapat dikenakan uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda dari korupsi. Mengingat korupsi cenderung dilakukan secara bersama-sama, peluang terjadinya kegagalan dalam proses pembuktian mengenai aliran dana hasil korupsi menjadi tantangan tersendiri bagi penuntut umum. Seperti pada putusan yang saya teliti pada kesempatan kali ini, di mana hakim berpendapat bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya hasil korupsi yang terdakwa nikmati, sehingga hakim memerintahkan penuntut umum untuk mengembalikan penitipan uang yang telah diserahkan oleh para terdakwa. Adapun rumusan masalah yang pertama ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan pidana uang pengganti dalam putusan nomor 1136/Pit.Sus/2020, dan yang kedua, bagaimana upaya penuntut umum agar tuntutan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dikabulkan oleh hakim. Ketiga terdakwa pada kasus ini ialah sebagai tim panitia lelang yang bersama-sama dengan PPK, PPA, dan juga penyedia jasa bernama M. Hidayat selaku Direktur CV Wijaya yang dalam daftar pencarian orang telah melakukan tindak pidana korupsi pada pengadaan alat laboratorium bahasa tahun 2010 sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 800 juta rupiah. Mulanya, pengguna anggaran tanpa mengadakan survei mengusulkan daftar sekolah penerima bantuan dana alokasi khusus, sehingga ditetapkan 21 sekolah penerima alat laboratorium. Kemudian, oleh tim panitia lelang disusun HPS senilai 3,1 miliar rupiah berdasarkan daftar acuan harga dari PPTK yang didapatkannya dari internet tanpa dilakukan kalkulasi harga terlebih dahulu. Tim panitia lelang pada saat kegiatan lelang juga telah melakukan perubahan pada dokumen CV Wijaya. Akibatnya, penawaran CV Wijaya berada pada posisi terendah sehingga CV Wijaya ditetapkan sebagai pemenang dan berhasil menerima pembayaran sebesar 2,7 miliar rupiah. Namun, alat laboratorium bahasa tidak dapat digunakan. Para terdakwa dituntut dengan pidana penjara serta pidana tambahan uang pengganti, yaitu dengan memperhitungkan penitipan uang dari para terdakwa yang diberikan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu memutus para terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Namun, terdakwa dibebaskan untuk tidak membayar uang pengganti.
Selanjutnya, atas upaya hukum banding, Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu memperbaiki putusan mengenai uang titipan dari para terdakwa untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. Terhadapnya, para terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi. Hingga akhirnya Hakim Yudek Yuris memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi mengenai uang pengganti yang dibebankan kepada para terdakwa harus dikembalikan sebagaimana putusan Yudek Faksi Pengadilan Negeri. Hakim Yudek Yuris sependapat dengan dakwaan subsidiar penuntut umum mengenai pidana pokoknya. Namun terkait pidana tambahan pembayaran uang pengganti, Hakim Yudek Yuris kembali menguatkan putusan Yudek Faksi Pengadilan Negeri untuk tidak membebankan uang pengganti dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi yang membebankan terdakwa untuk membayar uang pengganti tidak memiliki dasar pertimbangan yang tepat. Sehingga menurut pendapat saya permasalahannya ialah mengenai hukum pidana materinya atau terkait unsur-unsur pasal yang dibuktikan di persidangan, termasuk hukum pembuktiannya yaitu penggunaan alat-alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya untuk memenuhi unsur pasal. Mengingat tindak pidana korupsi pada kasus ini dilakukan secara bersama-sama apabila melihat pasal 4 Perma nomor 5 tahun 2014 mengatur bahwa besaran uang pengganti ditentukan dengan mengacu pada pembebanan proporsional berdasarkan peran dari tiap-tiap terdakwa dalam penyertaan atau disebut dengan deal naming melakukan delik korupsi. Hal tersebut dapat diterapkan dengan syarat bahwa harta benda hasil korupsi masing-masing terdakwa tidak diketahui secara pasti jumlahnya dan penuntutan masing-masing terdakwa harus dilaksanakan secara bersamaan. Berdasarkan fakta persidangan, diketahui pula bahwa penuntut umum telah melaksanakan penuntutan terhadap 4 terdakwa lainnya berkas perkara yang terpisah, sehingga jelas bahwa dalam hal ini meskipun peran para terdakwa sebagai tim panitia lelang apabila dibandingkan dengan peran Sudirman selaku pengguna anggaran yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap terjadinya delik korupsi pada kasus kali ini tidaklah menjadi suatu pertimbangan bagi hakim dalam membebaskannya dari pembayaran uang pengganti, dikarenakan atasan dari para terdakwa pun telah diadili di persidangan. Bahkan uang yang telah disita dari keempat terdakwa lainnya tersebut pun tidak ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh hakim dengan pertimbangan yang sama. Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan para terdakwa sebagai yang turut serta melakukan atau made player delik korupsi dengan akibat kerugian negara. Namun berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa tidak memperoleh uang hasil korupsi. Sedangkan M. Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya yang menikmatinya sampai saat ini masih berstatus sebagai daftar pencarian orang. Namun, apa jadinya bila pemberantasan korupsi tanpa pemulihan kerugian negara sebagai tujuan utamanya tidak tercapai? Penuntut umum dalam membuktikan unsur kerugian negara yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi juga dengan menggunakan perhitungan jumlah kerugian negara berupa alat bukti surat laporan hasil audit BPKP yang kemudian penuntut umum kaitkan dengan pengembalian uang yang diserahkan oleh para terdakwa secara sukarela pada tahap penyidikan berjumlah kurang lebih 234 juta rupiah yang dipahami oleh penuntut umum sebagai bentuk pengembalian kerugian negara yang diperoleh terdakwa tanpa menganalisis keterkaitannya dengan alat bukti lain. Penuntut umum juga tidak menjelaskan kronologi mengenai asal muasal dan cara perolehannya. Apabila hakim mengabulkan tuntutan yang demikian, maka akan timbul pelanggaran terhadap asas presumption of innocence dan fair trial. Karena hakim tidak dibenarkan untuk membebankan uang pengganti apabila tidak terpenuhinya minimal 2 alat bukti bahwa terdakwa menikmati hasil korupsi, mengacu pada Lewis Teori Indonesia berupa negative rhetoric. Menggunakan alat-alat bukti, penuntut umum dituntut untuk mengetahui nilai-nilai kekuatan pembuktian yang ada padanya. Hakim Pengadilan Negeri mengatakan bahwa benar LHA BPKP ialah hasil perhitungan keseluruhan kerugian negara pada kasus ini. Namun, di dalamnya tidak terdapat aliran dana hasil korupsi kepada para terdakwa. Sehingga LHA BPKP dinilai hakim tidak memiliki nilai pembuktian untuk memenuhi unsur kerugian negara yang dinikmati oleh terdakwa. Pengembalian uang pengganti secara sukarela di tahap penyidikan pun tidak serta-merta dapat dinilai sebagai bentuk pengakuan hasil korupsi yang telah terdakwa nikmati, karena terdapat kemungkinan bahwa uang tersebut bukan merupakan bagian dari kesalahan terdakwa. Maka penuntut umum harus menguraikan bagaimana barang bukti dipergunakan, agar memperoleh kekuatan nilai pembuktian di dalamnya.
Pada kasus ini, hakim dalam menjatuhkan putusannya ialah dengan mengacu pada teori pemidanaan absolut, bahwa penjatuhan pidana dipandang hakim sebagai pembalasan bagi yang melakukannya. Namun, putusan hakim belum dapat mencerminkan nilai kemanfaatan bagi masyarakat yang telah dicederai haknya, karena kerugian negara pada perkara ini belum berhasil dipulihkan. Penegakan hukum selalu diidentikan dengan aspek ketertiban, disebabkan oleh karena hukum diidentikan dengan perundang-undangan saja. Namun, apabila mengacu pada pandangan Lawrence M. Friedman, yang mengatakan bahwa terdapat 3 subsistem yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu structure, substance, and culture. Sehingga untuk mengetahui pentingnya penelusuran aset hasil korupsi sebagai dasar pembuktian pidana uang pengganti, dilihat dari ketiga subsistem hukum tersebut. Pertama ialah substansi hukum. Substansi hukum itu sendiri merupakan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berada dalam sistem atau dapat dikatakan sebagai suatu produk yang dihasilkan oleh sistem hukum. Terkait uang pengganti telah kita ketahui bahwa telah diatur pada pasal 18 ayat 1 huruf B, pasal 18 ayat 2, pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta diperinci oleh Perma nomor 5 tahun 2014. Hasil penelusuran aset terlihat urgensinya yaitu pada saat proses pembuktian di persidangan, dikarenakan pasal 37A ayat 1 Undang-Undang Tipikor menghendaki adanya sistem pembuktian terbalik namun terbatas, di mana terdakwa wajib menerangkan seluruh harta benda istri atau suaminya, anak, dan harta benda lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan. Namun, penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Penelusuran aset dapat digunakan untuk mengkonfrontasi keterangan terdakwa sehingga hakim dapat menilai kualitas keterangan terdakwa. Selain itu, daripadanya juga dapat diperoleh sumber perolehan hasil korupsi yang berada dalam penguasaan terdakwa. Namun, perlu diperkuat oleh alat bukti lainnya. Salah satu lembaga yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan untuk melakukan penelusuran aset ialah Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan RI. Sehingga telah kita ketahui bahwa telah ada peraturan perundang-undangan dari tahap penyidikan yang dapat menunjang tugas penuntut umum dalam rangka melaksanakan pembuktian di persidangan. Kedua ialah struktur hukum. Struktur hukum merupakan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Telah kita ketahui bahwa pembuktian dimulai sejak tahap awal penyelidikan hingga persidangan, sehingga pada praktiknya pembuktian pasti melibatkan beberapa instansi penegak hukum, salah satunya ialah kejaksaan. Jaksa sebagai penyidik maupun penuntut umum perkara korupsi pada pelaksanaannya ialah berpedoman pada SE Jampitsus tentang pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas. Yang terakhir adalah budaya hukum. Budaya hukum itu sendiri ialah suasana pemikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan. Pendekatan substansi dan struktur tidak akan berhasil apabila tidak diikuti secara bersamaan dengan pendekatan budaya dan etika dari penegak hukum itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan suatu kaidah hukum yang telah valid belum tentu merupakan hukum yang efektif dalam pelaksanaannya. Terbukti bahwa berdasarkan data dari Indonesian Corruption Watch, dalam penelitiannya terkait capaian kinerja aparat penegakan hukum pada pertengahan tahun 2021 menerangkan bahwa kerugian negara yang mampu dipulihkan melalui instrumen pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya mencapai 19% dari keseluruhan target pemulihan kerugian negara. Dalam penilaiannya, kejaksaan memiliki nilai dengan kategori cukup, dengan catatan bahwa kinerja kejaksaan cukup baik dalam aspek kuantitas, sedangkan dalam aspek kualitas dan profesionalisme penanganan kasus masih banyak catatan. Maka untuk mengatasinya, budaya hukum yang perlu dibangun dalam penuntutan perkara korupsi idealnya tidak hanya terbatas pada pemidanaan penjara saja, sehingga perspektif pemidanaan harus sudah berpindah pada pemikiran progresif, bukan lagi mengandalkan aliran klasik seperti retributif. Kedepannya, penuntut umum dalam penanganan kasus korupsi tidak hanya berfokus pada konstruksi uraian pembuktian unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan penyalahgunaan wewenang saja, tetapi juga perlu mencermati dengan penuh ketelitian mengenai adanya kausalitas perbuatan tersebut dengan unsur kerugian keuangan negara atau unsur perekonomian negara. Sebagai pengendali perkara, jaksa memiliki peran sejak tahap penyelidikan hingga berwenang untuk menentukan layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan, tentunya dengan berdasar pada asas kemanfaatan. Pertimbangan hakim dalam menolak tuntutan pidana uang pengganti pada putusan nomor 1136K/Pit-Sus/2020 ialah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Besaran uang pengganti haruslah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh terdakwa dari hasil korupsi dan bukan semata-mata jumlah kerugian negara pada hasil laporan audit. Penuntut umum harus membuktikan cara terdakwa memperoleh hasil korupsi dan mengaitkannya dengan pengembalian uang hasil korupsi agar dapat diperhitungkan sebagai uang pengganti. Kesimpulan yang kedua,
Instrumen hukum nasional telah menunjang tugas pokok penegak hukum untuk melaksanakan penelusuran aset hasil korupsi. Keberanian dan kreativitas budaya berhukum seorang jaksa dengan prinsip dominus litis yang melekat padanya dapat menjadi titik sentral penentu keberhasilan pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Adapun saran yang hendak penulis ingin berikan ialah penuntut umum perlu membuktikan bahwa harta yang diperoleh terdakwa ialah berasal dari hasil korupsi. Cermati dengan teliti semua fakta terkait alat bukti dan barang bukti dalam rangka aset recovery. Yang kedua, perlu adanya pemikiran yang serius dan mendalam bagi penyidik dan penuntut umum terhadap penanganan perkara korupsi dengan tidak sekedar melakukan follow the suspect saja, namun secara maksimal melaksanakan follow the money dan follow the asset. Sekian pemaparan KKP yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.